Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Dwi Reza. Jadi kali ini kita akan mempelajari komputer dan pemrograman. Apa yang akan kita pelajari? Di sini kita akan mempelajari apa itu komputer, ilmu komputer, program dan programming. Apa itu komputer? Komputer adalah mesin yang dapat menyimpan data berupa huruf, angka, gambar, atau video. Komputer juga dapat berinteraksi dengan perangkat, seperti ketika Anda menggunakan headset saat mendengarkan musik. Komputer juga dapat mengeksekusi program, seperti ketika Anda membuka aplikasi web browser. Contoh komputer. Pertama, di sini ada PC yang sering Anda temui di Labcom atau warnet. Terus ada laptop sama smartphone. Nah, kenapa smartphone ini disebut komputer? Karena smartphone ini dapat menyimpan data, berinteraksi dengan perangkat, dan mengeksekusi program. Terus spesifikasi komputer. Di sini ada prosesor. Nah, prosesor tuh ibarat otaknya komputer. Di prosesor itu ada yang namanya operasi aritmetika sama logika. Terus ada RAM. Nah, RAM ini buat nyimpan data sementara. Terus ada storage. Nah, storage itu ketika Anda mengunduh aplikasi. Data aplikasinya itu disimpan di storage. Terus ada layar buat lihat layar. Terus ada konektivitas seperti Bluetooth sama Wi-Fi. Dan terakhir ada iOS. Nah, iOS itu ibarat jembatan yang menghubungkan kita dengan komputer. Jadi biar kita bisa berinteraksi sama komputer. Arsitektur komputer. Nah, di arsitektur komputer tuh saat ini menggunakan arsitektur Von Neumann. Di arsitektur tuh ada input, CPU, sama output. Nah, input tuh seperti ketika Anda mengetik menggunakan keyboard. Itu namanya input. Selanjutnya CPU. Di CPU ini ada arithmetic logic. Arithmetic logic tuh operasi perhitungan seperti perkalian sama pembagian. Terus ada logic unit. Nah, logic unit itu seperti AND sama OR. Terus ada memory unit. Memory unit nih buat nyimpan data yang Anda ketik tadi. Terus ada control unit. Nah, control unit itu ibarat lampu lalu lintas. Kalau nggak ada lampu lalu lintas kan jalanan itu bakal macet. Terus di control unit itu dia tuh mengatur kapan suatu program itu harus dieksekusi. Dan terakhir ada output. Output itu seperti ketika Anda mencetak teks di layar sama mengeluarkan suara melalui speaker. Setelah mengetahui apa itu komputer, sekarang kita harus mengetahui apa itu ilmu komputer. Ilmu komputer adalah studi yang mempelajari tentang komputer dan komputasi komputer. Mempelajari komputer tuh seperti mengetahui bagaimana cara komputer tuh berpikir dan mengetahui bagaimana cara komputer tuh mengeksekusi program. Terus ada komputasi komputer. Komputasi komputer tuh seperti bagaimana cara komputer itu menginput data, memproses, dan mengeluarkan output. Terus ada ilmu komputer tuh lebih fokus mempelajari software, seperti bagaimana cara membuat aplikasi website dan sistem software. Ilmu komputer itu adalah perpaduan dari matematikawan karena menggunakan bahasa formal untuk menyatakan ide-ide. Jadi kita itu punya ide, terus bagaimana cara kita itu menyatakannya menggunakan bahasa formal. Terus engineer, karena kita itu mendesain website, merakit website, dan mengevaluasi website. Dan terakhir ada scientist, karena kita itu mengamati, membuat hipotesis, dan dari hipotesis itu kita uji. Misalnya kita itu membuat aplikasi. Nah, kalau membuat aplikasi itu kan kita tuh perlu referensi. Jadi kita tuh pasti mencari referensi. Dari referensi itu kan ada hipotesis. Nah, dari hipotesis itu kita ujilah hipotesisnya. Aspek-aspek ilmu komputer. Bidang studi utama ilmu komputer tuh ada AI, seperti bagaimana mensimulasikan kecerdasan dengan komputer, terus sistem komputer dan jaringan.
Seperti bagaimana kita tuh mengirim data dari komputer satu ke server, dari server ke komputer lainnya. Terus security atau keamanan, vision and graphics. Itu seperti bagaimana kita tuh membuat game dengan grafik yang menyamai dunia nyata. Terus software engineering itu seperti membuat website. Terus lainnya. Nah, di Telkom tuh ada yang namanya computational thinking. Apa itu computational thinking? Computational thinking adalah sebuah framework untuk menyelesaikan masalah. Jadi ada masalah nih, kita tuh ngeliat masalahnya tuh ada frameworknya gitu. Di frameworknya itu ada dekomposisi, yaitu mempecah masalah menjadi bagian-bagian kecil. Misalnya nih, lu mau makan ikan. Nah, nggak mungkin kan ikannya dimakan mentah-mentah gitu aja. Kita tuh pasti harus, ikannya tuh harus dibersihin, dibumbuin, terus digoreng. Kedua ada pattern recognition. Itu adalah pengenalan pola yang mirip dengan pola sebelumnya. Misal nih, ada barisan aritmetika dimulai dari 2, 4, 6, 8. Nah, kita nih mau cari angka selanjutnya. Kita tuh tinggal lihat pola sebelumnya aja. Kayak 2 jadi 4 itu kan selisihnya 2. 2 ditambah 2, 4. 4 ditambah 2, 6. 6 ditambah 2, 8. 8 ditambah 2, 10. Terus dan terakhir ada algorithmic design. Itu untuk menyelesaikan masalah sesuai urutan. Kayak mau makan ikan. Nah, nggak mungkin kan langsung makan ikan mentah-mentah. Pasti ada urutannya. Pertama itu kan ikannya tuh harus dibersihin, terus digoreng. Selanjutnya, apa itu program? Program adalah urutan instruksi yang dilakukan oleh komputer untuk menyelesaikan masalah. Jadi komputer tuh sebenarnya nggak pintar. Mereka tuh cuma ngikutin instruksi yang diberikan saja. Contoh program itu ketika kita memanggil fungsi untuk mencetak teks pada layar, lalu komputer akan mengeksekusinya. Kalau di bahasa Python tuh namanya print hello world. Jadi apa itu programming? Programming adalah suatu cara untuk memerintah komputer agar mereka menjalankan instruksi yang diberikan kepada mereka. Yang memerintah komputer tuh dikenal sebagai programmer. Jadi programmer tuh menulis instruksi yang dikenal sebagai kode. Kenapa itu penting? Nah, sini ada 100 kali 2. Itu masih bisa dihitung lah, hasilnya 200. Sedangkan kalau angka yang seperti ini kan nggak mungkin dihitung manual. Itu sebabnya kita butuh komputer. Jadi di sini ada istilah namanya code programming dan software development. Apa itu code? Code adalah hasil dari kegiatan programming. Sedangkan software development tuh meliputi perancangan, create, pengembangan, sama maintenance software. Oke, jadi itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe my channel. Oke guys, bye-bye.